Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan kedua kita tentang mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian studi Islam, kemudian arah kajian Islam, tujuan studi Islam dan sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan studi Islam itu? Jadi studi Islam itu adalah kajian yang secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan studi Islam itu adalah kajian, ya, mengkaji, ya, memahami, ya, secara sistematis. Jadi kajian secara sistematis itu maksudnya adalah kajian yang secara objektif, rasional, dan metodologis, gitu, berdasarkan kerangka berpikir yang benar, ya, berdasarkan metodologi, dan tentu saja objektif dan rasional. Jadi kajian sistematis dan terpadu. Terpadu artinya bahwa studi Islam itu tidak hanya satu aspek, tetapi seluruh aspek di dalam Islam itu dikaji secara mendalam, ya. Tidak hanya kajian fikih, tidak hanya tasawuf, tidak hanya ilmu kalam dan sebagainya, tapi terpadu. Demikian juga tidak hanya masalah akidah, tidak hanya persoalan ibadah, tetapi juga persoalan muamalah dan persoalan akhlak, tasawuf. Nah, terpadu. Jadi sistematis dan terpadu. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk memahami, dan menganalisis secara mendalam. Jadi ajaran Islam itu, ya, dikaji, didalami, ya, dengan secara sistematis dan terpadu itu tentang hal-hal yang terkait dengan apa? Itu dengan pokok-pokok ajaran Islam. Ya, tentang akidah, ya, tentang ibadah, ya, pokok-pokok ajaran Islam, tentang hukum Islam, ya, juga yang terkait dengan sejarah. Jadi sejarah itu bagian daripada studi Islam. Bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah, bagaimana sejarah para sahabat, Khulafaur Rasyidin, kemudian sejarah Bani Umayyah, Abbasiyah, dan sebagainya. Jadi sejarah itu adalah bagian daripada studi Islam. Demikian juga realitas pelaksanaannya. Jadi itu juga menjadi bagian dalam studi Islam. Bagaimana perilaku umat Islam, gitu. Bagaimana bentuk keberagaman umat Islam, gitu. Bagaimana tindakan, termasuk juga berorganisasi di dalam Islam, hubungan sosial di dalam Islam. Jadi realitas sosial, realitas pelaksananya dalam kehidupan itu adalah bagian daripada studi Islam, dan itulah yang didalami, ya, yang difahami, yang dianalisis di dalam studi Islam itu. Jadi saya ingin ulangi lagi bahwa studi Islam itu adalah kajian sistematis dan terpadu, ya, memahami, menganalisis yang terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam, sejarah maupun
realitas kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan studi Islam. Kemudian studi Islam itu diarahkan kemana? Itulah. Studi Islam itu diarahkan agar ya orang yang memahami Islam, yang mendalami Islam, yang mengkaji Islam itu muaranya adalah tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Begitu dia memahami, mengetahui, ya, mendalami ajaran Islam, maka dia menjadi pribadi yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Allah. Seorang yang berserah diri kepada Allah. Itulah seorang Muslim. Yang kedua apa? Muaranya adalah keselamatan. Keselamatan apa? Di dunia dan di akhirat. Jadi studi Islam itu, mendalami Islam, mengkaji Islam itu tidak hanya untuk keselamatan akhirat. Tidak hanya untuk keselamatan setelah meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi juga untuk keselamatan di dunia ini. Bagaimana seorang Muslim itu dia hidupnya bahagia di dunia, hidupnya mulia, hidupnya sukses, hidupnya selamat. Sebenarnya doa yang selalu diucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi muaranya studi Islam itu adalah agar seseorang itu selamat, bahagia, mulia, sukses dunia dan akhiratnya. Yang ketiga apa? Muaranya adalah pada kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Jadi seorang yang sudah mendalami Islam, memahami Islam itu, ujungnya orang itu adalah damai, dirinya tenang, dirinya tentram, dan juga masyarakat. Karena misi Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk kedamaian, untuk ketenangan di alam ini. Jadi muaranya adalah ya seorang yang mengkaji, mendalami dan memahami Islam itu arahnya adalah pada kedamaian secara individual, kesolehan ya individual, dan juga muaranya kedamaian kepada lingkungan, kepada masyarakat sekitar, ya, kesolehan sosial, ya, maka pasti menjadi Muslim yang membawa rahmat untuk seluruh isi alam ini. Kemudian apa tujuannya itu? Tadi adalah muaranya akhirnya. Lalu tujuan itu apa? Yang pertama tujuannya adalah untuk memahami dan mendalami agar dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar sebagai pedoman hidup. Jadi studi Islam itu agar ya seseorang itu tidak cukup hanya memahami, tidak cukup hanya faham, ya. Demikian juga tidak cukup hanya mendalami, ya. Tetapi juga dia harus sampai melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama itu secara benar, secara tepat, ya, dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka seseorang yang mendalami Islam, dia akan memahami, ya, mendalami, sekaligus juga melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama itu sekaligus dijadikan sebagai pedoman. Nah, ini tujuan studi Islam yang pertama. Yang kedua adalah
menjadikan ya ajaran Islam itu sebagai wacana ilmiah, transparan, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan. Jadi bagaimana ya ajaran Islam itu adalah menjadi sebuah wacana ilmu pengetahuan, sehingga siapapun dia dari latar belakang apapun, pendidikan apapun, faham dan agama apapun, itu bisa mengkaji Islam itu dan sehingga mendapatkan sebuah kebenaran dari ajaran agama. Maka Islam itu harus ilmiah, harus dirasionalkan, ya, sehingga bisa diterima. Sebagaimana misalnya, walaupun terlalu jauh, Muhammad Abduh itu mencoba menafsirkan ajaran agama itu dengan pendekatan falsafah. Tujuannya adalah agar diterima oleh orang-orang di luar Islam. Seperti misalnya bahwa burung ababil pada kasus Abraham, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di situ disebutkan adalah burung ababil, ya, mengambil ya sijil, kerikil dari api neraka, kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah. Nah, logikanya Muhammad Abduh bahwa antara burung dengan gajah itu jenisnya sama, binatang. Kalau gajahnya hancur, harusnya juga burungnya hancur, karena sama-sama binatang. Lalu bagaimana dia menafsirkan toiron ababil itu, burung ababil? Dinafsiri ada itu adalah virus, semacam virus yang pada saat itu menyerang pasukan Abraham, sehingga seperti daun yang dimakan ulat. Itu dicoba untuk rasionalisasi terhadap ajaran Islam sehingga bisa diterima oleh orang-orang non-Islam. Ya, itu sekedar contoh, walaupun kita tidak terima dengan logika yang dibangun oleh Muhammad Abduh, tetapi yang jelas bahwa memang ajaran Islam itu harus rasional. Ad-dinu aqlun la dina liman aqala. Agama itu adalah akal, bukan agama kalau tanpa akal. Nah, studi Islam itu mencoba untuk ya mengilmiahkan, ya tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa dirasionalkan, ya, yang cukup iman saja, tentang hari akhir, ya, tentang surga dan neraka, tentang Allah, ya itu kita cukup dengan beriman samina wa atona. Tetapi rasional itu perlu. Misalnya, bagaimana kita merasionalkan tentang alam akhir? Tuh. Nah, rasionalnya apabila tidak ada alam akhir, maka dunia ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Orang yang bisa jadi bergelimang dosa, ya, bergelimang dosa, malah hidupnya enak di dunia ini, tidak dihukum, tidak dipenjara dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hari akhir, lah di mana hukuman orang yang berdosa ini? Berarti kan tidak adil. Demikian juga sebaliknya, ada orang baik yang taat, yang patuh, tidak pernah menyakiti orang lain, tapi hidupnya susah dikala di dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya, lah di mana balasan, imbalan bagi orang yang baik ini? Kalau kehidupan itu hanya di dunia ini saja, berarti pasti ada alam lagi. Itulah disebut dengan alam akhirat. Itu namanya rasionalisasi, ya tentang cara berpikir keagamaan. Jadi studi Islam itu adalah memahami, mengamalkan ajaran Islam, ya, bisa mengamalkan Islam secara benar dan menjadikan Islam itu sebagai wacana ilmiah. Nah, kemudian, saudara sekalian,
Juga ada problem pemahaman keislaman pada diri umat ini, gitu ya. Problem yang pertama adalah pemahaman keislaman umat saat ini itu masih variatif dan belum benar. Variatif itu maksudnya adalah bahwa hanya satu aspek yang dominan, hanya satu aspek yang didalami. Gitu. Ya, misalnya aspek fikih, ya, didalami, sementara tasawufnya tidak. Tuh. Aspek falsafahnya didalami, sementara sejarah atau fikihnya tidak. Tuh. Sehingga terjadilah perbedaan tidak utuh di dalam memahami Islam itu. Yang kedua adalah perbedaan di dalam melihat Islam dari sisi normatif dan historis. Jadi ada yang melihat Islam itu adalah secara normatif, secara doktrin. Tuh. Pokoknya ya itu doktrinnya, itu dalilnya, ya sudah selesai. Sementara ada pihak yang lain yang melihat Islam adalah secara historis, realitas sosial yang terjadi. Ya. Sehingga pasti kesimpulannya akan berbeda. Ya. Antara ahli hadis misalnya dengan ahli fikih, itu pasti berbeda kesimpulannya. Kalau hanya yang dilihat itu hanya aspek hadisnya saja, tanpa melihat realitas sosialnya, perkembangan masyarakat, gitu. Nah, karena itu maka Islam tidak cukup hanya difahami dalam satu bidang saja, tetapi harus difahami dalam seluruh aspeknya. Yang saya katakan tadi adalah memahami fikih juga harus memahami tasawuf, memahami hadis juga harus memahami sejarah, ya, memahami falsafah, tetapi juga harus memahami fikih. Nah, karena itu maka pentingnya mendalami studi Islam itu. Disitulah pentingnya metode memahami Islam. Tuh. Nah, karena itu maka metode di dalam memahami Islam itu kenapa begitu penting? Karena yang pertama, Islam itu belum tampak sebagai pegangan hidup yang utuh dan total. Padahal ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Islam mengatur bagaimana kehidupan berumah tangga, diatur secara Islam. Ya. Islam juga mengatur bagaimana pengelolaan ekonomi, diatur secara Islam. Islam juga mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Gitu. Islam tidak hanya terkait dengan persoalan ritual, persoalan ibadah, persoalan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan sebagainya. Tetapi juga terkait dengan persoalan sosial, kemasyarakatan, persoalan politik. Itu diatur di dalam Islam. Bermusyawarah, wasawirhum fil amr. Persoalan ekonomi diatur, jangan sampai riba. Gitu. Persoalan rumah tangga, bagaimana agar hidup rukun, damai antara suami istri. Persoalan bagaimana mendidik anak, semuanya diatur di dalam Islam. Nah, realitas sekarang ini, Islam itu baru hanya pada aspek ritual saja, hanya pada aspek ibadah. Ya, sementara pada persoalan sosial,
pada persoalan politik, pada persoalan ekonomi, ya Islam belum dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, yang kedua adalah pemahaman keislaman itu tidak disusun secara sistematis. Ya. Maka bagaimana sebenarnya memahami Islam itu yang benar? Tuh. Jadi terputus. Seharusnya Islam difahami dulu dalam bentuk akidah, difahami di dalam, kemudian ibadah, lalu akhlak, muamalah, dan saya menambahkan adalah juga sejarah. Karena dengan seseorang memahami sejarah, maka akan tahu betul tentang seperti apa pelaksanaan ajaran Islam yang terjadi sepanjang zaman. Maka di dalam Al-Quran misalnya ada asbabun nuzul. Mengapa ayat itu turun? Itu sejarah. Itu. Hadis asbabul wurudnya itu seperti apa? Nah, seringkali karena kita melupakan sejarah, maka sebab dan faktor yang melatar belakangi terjadinya turunnya ayat atau hadis itu tidak difahami, hanya doktrin saja, ya. Nah, oleh karena itu maka pemahaman keislaman itu harus disusun secara sistematis, ya. Kemudian yang ketiga adalah menguasai secara mendalam bidang-bidang tertentu, sementara bidang lain tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa satu bidang dikuasai, sementara bidang yang lain itu tidak. Ya, demikian juga ya pemahaman keislaman itu masih parsial, belum utuh dan komprehensif, ya. Nah, karena itu maka pentingnya metode memahami Islam itu. Oleh karena itu misalnya Nasaruddin Razak itu menawarkan ya bagaimana memahami Islam itu. Makanya Islam itu harus difahami dan dipelajari pertama itu dari sumbernya yang asli, yaitu harus dari Al-Quran dan hadis. Tidak bisa Islam itu tidak berangkat dari Al-Quran dan hadis, karena ini adalah sumber pokok dari ajaran Islam. Yang kedua, maka Islam harus dipelajari secara integral, tidak parsial. Jadi secara menyeluruh, sebagai satu kesatuan yang utuh, yang bulat, tidak hanya sebagian saja. Ya, yang sering kali saya singgung itu tidak hanya satu aspek yang didalami Islam itu, tidak hanya satu bidang saja, tetapi seluruh aspek. Karena itu Al-Quran punya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi harus total, ya, di dalam memahami Islam sekaligus juga mengamalkan Islam itu. Yang ketiga adalah Islam itu harus dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh ulama-ulama besar, ya. Dan mereka sangat memahami Islam. Jadi tidak bisa Islam itu, ya, dilepaskan dari konteks pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana cara mereka memahami Islam? Ya, bagaimana para imam-imam mazhab itu memahami Islam? Bagaimana para sufi-sufi besar itu memahami Islam? Bagaimana para filosof-filosof muslim itu? Tidak bisa kita langsung meloncat pemahaman Islam itu dari Al-Quran hadis, ditafsir, difahami secara itu, kemudian lalu dikaitkan dengan kondisi kekinian tanpa mendalami dan mempelajari bagaimana pikiran-pikiran
umat terdahulu. Nah, kemudian yang keempat adalah Islam dipelajari dari ketentuan normatifnya yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian lalu dihubungkan dengan latar sejarahnya, latar historisnya, kemudian empirisnya, realita dan sosiologis yang ada di dalam masyarakat. Tuh. Jadi memang tidak bisa ajaran Islam itu lepas dengan konteks kekinian. Itu tetapi sebelum menentukan letak kekinian itu harus difahami dulu ayatnya seperti apa, kemudian hadisnya seperti apa, pendapat ulama seperti apa, baru membaca realitas kekinian, kenyataan sosial. Karena memang kehidupan itu terus berkembang, akan selalu terjadi perubahan-perubahan sosial dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu. Maka tidak cukup setelah fahami teksnya dan difahami secara harfiah sebagaimana bunyi teks, tanpa mengkaitkan dengan realitas kesejarahan, tanpa mengkaitkan dengan pendapat para ulama terdahulu, ya, dan apalagi tidak dikaitkan dengan realitas dan perkembangan zaman. Contoh yang paling konkret sekarang misalnya ketentuan sholat. Sholat itu dalam perintah Rasul bahwa harus dempetan, ya, kaki ketemu kaki gitu. Lah dengan kasus COVID-19 maka memaksa kita harus menjaga jarak dalam sholat. Jadi itulah maknanya pemahaman keagamaan itu juga tidak bisa lepas dari realitas sosial, dari kehidupan sosial, dari perkembangan zaman. Sebab kalau enggak, itu namanya enggak, maka Islam akan menjadi fosil, akan ditinggalkan. Maka begitu pentingnya juga ijtihad yang terus menerus untuk dikaji gitu, antara doktrin dengan realitas sosial. Saya kira inilah materi tentang pengertian, arah dan tujuan studi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.